Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan babul fa'ili, bab tentang fa'il. Qala al-musannifu rahimallahu taala, telah berkata musannif, ini pengarang kitab Al-Ajurumiyah, babul fa'ili, bab tentang fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Dan ini Masya Allah ya, definisi yang sangat sederhana dan sangat simpel ya. Jadi menurut pengarang kitab Jurmiyah, fa'il itu adalah isim yang dirafa'kan, yang disebut sebelumnya fi'ilnya. Jadi ada fi'il, kalau setelahnya ada isim yang dirafa'kan, maka isim itu adalah fa'il namanya. Masya Allah ya. Jadi ini merupakan definisi yang sangat sederhana. Wa huwa ala qismaini. Dan fa'il itu ada dua macam ya. Dhahirin wa mudmarin. Ada fa'il yang sifatnya dhahir, nampak ya. Ada fa'il yang sifatnya dhamir ya. Apa itu dhahir dan apa itu dhamir? Ya, maka kemudian beliau memberikan contoh. Fadh-dhahiru nahwu qalika, maka fa'il yang dhahir itu seperti perkataanmu qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Lihat, Zaid di sini dhahir ya, nampak, disebut namanya qama Zaidun. Itulah kenapa disebut sebagai dhahir. Kalau dhamir ya fa'ilnya berupa dhamir yang kita kenal ada 14. Jadi kalau bukan dhamir itu namanya dhahir. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Wa yaqumu Zaidun, dan Zaid sedang berdiri. Wa qama Zaidani, dan dua orang Zaid telah berdiri. Perhatikan, di sini ketika Zaidnya sendiri, qama Zaidun, ini tanpa alif lam ya, karena memang nama itu sudah ma'rifat. Nama itu sudah ma'rifat dan tidak boleh lagi ditambah al ta'rif ya. Jadi nggak boleh kita bilang qama Zaidu ya, Zaidnya kita kasih al. Kecuali ya nama-nama yang memang secara samai diberikan al, itu pun alnya bukan al ta'rif ya, bukan al ta'rif, tapi al ziyadah, al tambahan, yang biasanya kalau itu nempel pada nama itu bermakna tafaul, optimisme atau harapan baik. Misalkan di antara nama yang boleh dikasih al itu adalah Al Hasan ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Al Hasan. Nah, Al Hasan ya, al pada nama Al Hasan bukan menunjukkan ini al ta'rif, al yang membuat kata menjadi marifat. Karena nama ada marifat. Tapi al dalam contoh nama Al Hasan merupakan al tafaul namanya. Al yang bermakna optimisme. Karena Hasan itu kan artinya baik ya. Nah, harapannya orang yang namanya Hasan itu Al Hasan ya, baik beneran. Jadi Al Hasan itu semacam kita manggil orang sekaligus mendoakannya. Wahai orang baik gitu ya, Al Hasan itu sekaligus doa. Seperti misalkan nama yang boleh dikasih al, misalkan Fadil. Fadil artinya adalah yang punya keutamaan. Nah, kalau kita memanggil orang yang namanya Fadil dengan Al-Fadil, ini harapannya sekaligus doa ya. Kita berharap bahwa orang yang namanya Fadil itu Fadil beneran, punya keutamaan beneran. Sebagaimana orang yang punya Hasan, Hasan beneran. Jadi ini al, pembahasan al pada nama ya. Nah, kenapa ketika Az-Zaidani ini ada alnya? Nah, wa qama Az-Zaidani sini ada alnya. Ini alnya untuk membedakan mana yang menunjukkan makna musanna, mana yang menunjukkan makna mufrad. Ya, ini perhatikan. Kalau kita bacanya qama Zaidani tanpa al, maka ini ada orang yang memang namanya Zaidani ya. Tapi kalau kita kasih al di situ, qama Zaidani, ini menunjukkan bahwa Az-Zaidani ini Zaidun wa Zaidun. Ya, telah berdiri dua orang Zaid. Kalau kita hilangkan alnya, qama Zaidani, ini telah berdiri seorang Zaidan. Jadi ada orang namanya Zaidani, seperti itu. Ya. Ini kaidahnya, kaidah pemberian al pada nama. Wa yaqumu Zaidani, dan dua orang Zaid sedang berdiri. Wa qama Zaiduna, ya. Banyak Zaid telah berdiri.
Wa yakumu zaiduna, banyak Zaid sedang berdiri. Wa qamar rijalu, ya. Para laki-laki telah berdiri. Wa yakumu rijalu, para laki-laki sedang berdiri. Wa qamat hindun, Hindun telah berdiri. Wa taqumu hindun, Hindun sedang berdiri. Wa qamatil hindani, ya. Dua orang Hindun telah berdiri. Wa taqumul hindani, dua orang Hindun sedang berdiri. Wa qamatil hindatu, banyak Hindun telah berdiri. Wa taqumul hindatu, banyak Hindun sedang berdiri. Wa qamatil hunudu, banyak Hindun telah berdiri. Wa taqumul hunudu, banyak Hindun sedang berdiri. Wa qama akhuka, ya, saudaramu telah berdiri. Wa yakum akhuka, saudaramu sedang berdiri. Wa qama gulami, telah berdiri pembantuku. Wa yakumu gulami, dan sedang berdiri pembantuku. Wa ma asybah dzalika, dan apa yang menyerupai demikian, dan sebagainya. Dan Masya Allah ya, jadi inilah jalan yang dipilih oleh Ibnu Ajur Mas'un Haji. Ketika menjelaskan sesuatu, beliau tidak ingin bertele-tele dalam berteori. Makanya tadi waktu ngejelasin apa itu fa'il, beliau hanya menyebutkan fa'il itu adalah isim yang dirufa'kan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Masya Allah, sederhana sekali. Begitupun ketika dia menjelaskan bahwa fa'il itu ada dua, ada zahir dan dhamir, dia tidak menjelaskan zahir itu dengan definisi, tapi langsung ngasih contoh. Dan ketika beliau memberi contoh, koma zaidun yakumu zaidun, koma zaidun yakumu zaidun, dan seterusnya, ini dari contoh ini kita bisa melihat bahwasanya beliau itu ingin memberikan kaidah. Bagaimana kalau fa'ilnya mufrad? Bagaimana kalau fa'ilnya musanna? Bagaimana kalau fa'ilnya jamak mudzakkar salim? Bagaimana kalau fa'ilnya jamak taksir? Bagaimana kalau fa'ilnya mufrad muannas, musanna muannas, jamak muannas? Bagaimana kalau fa'ilnya itu isim yang 5? Bagaimana kalau fa'ilnya itu diidofakan kepada yang mutakalim? Masya Allah, jadi dengan melihat contoh-contoh yang beliau berikan, kita bisa membuat kaidah, kita bisa menyimpulkan kaidah. Ketika misalkan kalau fa'ilnya mufrad ya, maka dia rafanya dengan dhammah, qoma zaidun. Kalau fa'ilnya musanna, mudzakkar, maka dia fa'ilnya dengan alif, qoma zaidani. Kalau dia jamak mudzakkar salim, ya, maka fa'ilnya dengan waw, qoma zaiduna. Kalau dia jamak taksir, dhammah, qoma rijalu. Kalau dia mufrad muannas, ya, dengan dhammah, qomat hindun, ya. Kemudian kalau misalkan jamak muannas salim dengan dhammah, qomatil hindatu. Kemudian kalau isim yang 5 dengan waw, ya, qoma akhuka, bukan qoma akhuka, bukan qoma akhika. Begitupun kalau fa'ilnya bersambung dengan yang mutakalim, ya, dibacanya qoma gulami, bukan qoma gulamui misalkan, ya. Jadi kita tidak mempertahankan domanya. Jadi Masya Allah ya, ini salah satu yang membuat saya pribadi sangat menyukai kitab Jurmiyah, karena memang ini kitab ini ya salah satu kelebihannya tidak terlalu panjang lebar dalam berteori, tapi banyak memberikan contoh, dan dari contohnya kita bisa mengambil semacam kesimpulan. Masya Allah ya, semoga Allah memberkahi ilmu dari Ibnu Ajur Mas'un Haji ini. Masya Allah. Baik. Asyarhu, ya, penjelasan. Al-fa'ilu ta'rifuhu lughatan huwa man awjadal fi'la. Definisi fa'il secara bahasa lughatan, huwa man awjadal fi'la, adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan. Ya, orang yang melakukan sebuah perbuatan. Kalau antum nanya kenapa dibaca lughatan ya, ini kan ta'rifu lughatan, ini namanya naibul dzaraf ya, atau istilah lainnya mansubun minazil khafidi. Asalnya ta'rifuhu fi lughah, tarifnya pada sisi lughah, pada sisi bahasa. Tapi fi-nya dibuang, jadi lughatan. Jadilah dia mansub. Ini yang namanya naibul dzaraf. Dia menjadi dzaraf disebabkan karena ada huruf fi yang dibuang. Ya. Ini tambahan faedah i'rab saja. Wasilahan, adapun makna fa'il secara istilah, huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Adalah isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Misalnya contoh-contohnya qoma zaidun. I'rabuhu qoma fi'lun madin, zaidun fa'ilun.
wa huwa ismun marfu'un dzukira qablahu fi'lun waqi'un minhu. Ya, koma adalah fi'il madi, Zaidun adalah fa'il, dan Zaidun ini adalah isim yang dirfakan yang disebutkan sebelumnya fi'il yang ia kerjakan, ya. Anwa'uhu dhahirun mudmarun. Macam-macam fi'il itu ada dua, Macam-macam fi'il itu ada dua, dhahirun wa mudmarun. Ada fa'il yang dhahir, ada fa'il yang domir, ya, mudmar. Awalan al-fa'ilu dhahiru. Yang pertama kita bahas fa'il yang dhahir dulu. Wa huwa yurfa'u bid-dhammati idza kana mufradan. Ya, nahu qouli ta'ala wa jaa'a rabbuka, ya. Jadi fa'il yang dhahir itu dirafakan dengan dhammah kapan? Apabila ia mufrad. Contohnya adalah firman Subhanahu wa taala wa jaa'a rabbuka. Ya, rabbu, ya. Rabb di sini adalah mufrad, ya. Jamannya arbabun. Ini dalam surat Al-Fajr ayat 22. Kemudian dirafakan dengan dhammah ketika jam'a muannatsin saliman nahu qalihi idza ja'akumul mu'minatu. Jadi yang pertama itu yang fa'il dhahir itu dirafakan dengan dhammah. Yang pertama kalau mufrad, yang kedua kalau jamu muannas salim. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala idza ja'akumul mu'minat. Apabila ya wanita beriman, ya banyak wanita beriman mendatangi kalian. Maka al-mu'minatu di sini dhammah. Kenapa? Karena jamu muannas salim kaidahnya ya marfunya dengan dhammah. Yang ketiga yang juga rafa'nya marfunya dengan dhammah au jam'a taksirin atau jam'a taksir. Nah qouli ta'ala qalatil a'rabu, ya. Qalatil a'rabu telah berkata orang Arab, ya. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Lihat al-a'rabu dhammah dia karena jam'a taksir. Jadi kesimpulannya fa'il yang dhahir itu marfu dengan dhammah kalau dia mufrad, yang kedua kalau dia muannas salim, yang ketiga jam'a taksir. Baik. Wa yurfa'u bil wawi idza kana jam'a mudzakkarin saliman nahu qouli ta'ala qala al hawariyuna, ya. Dan ia dirafakan dengan waw. Ya, fa'il dhahir itu dirafakan dengan waw kapan? Yang pertama idza kana jam'a mudzakkarin saliman, apabila ia dalam bentuk jamu mudzakkar salim. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala qala al hawariyuna, ya. Jadi enggak qala al hawariyina, ya, tapi dia dengan dhammah. Kemudian yang kedua, au minal asmail khamsati, atau kalau dia termasuk isim yang 5. Nah, qouli ta'ala qala abuhum, ya, telah berkata bapak mereka. Jadi ada dua fa'il zahir yang ketika rafa, ya, yang rafanya itu dengan waw. Kan itu udah sepakat bahwa yang namanya fa'il itu pasti marfu. Cuma nanti ada yang marfunya dengan dhammah, tadi sudah disebutkan ada 3, mufrad, jamu muannas salim, jamu taksir. Nah, kemudian sekarang kita lagi bahas yang marfunya dengan waw. Ada 2, yang pertama jamu mudzakkar salim, yang kedua isim yang 5. Sebenarnya ini mengulang pelajaran kita di bab ma'rifati alamatil i'rab, ya. Baik. Wa yarfa bil alifi, dan dirafakan dengan alif kapan? Idza kana musannan. Idza kana musanna. Qaulihi qala rajulani. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 23, ya. Jadi fa'il itu kan udah pasti marfu. Nah, marfunya ini ada yang dengan dhammah, ada yang waw, dan yang ketiga ada yang dengan alif. Apa yang ketika marfu dengan alif? Ini adalah musanna. Contohnya ja'a qala rajulani. Lihat. Qala rajulani bukan qala rajulaini, ya, seperti itu. Baik. Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi pembahasan kita sudahi dulu di pembahasan tentang fa'il zahir. Nanti insyaallah untuk fa'il dhamir akan kita buatkan rekaman baru lagi karena cukup panjang kalau semuanya dijadikan dalam satu audio. Baik, saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa fa'il itu, ya, ada yang zahir, ada yang dhamir. Nah, yang zahir itu adalah fa'il yang jelas disebutkan nama pelakunya, ya. Dan fa'il itu kan marfu, tapi ada yang marfunya dengan dhammah, ada yang marfunya dengan waw, dan ada yang marfunya dengan alif. Baik, jadi ini kesimpulan dari pelajaran yang pertama dari babul fa'il. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.